Tadi bagaimana yuk? Tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat dan masih berpuasa. Mudah-mudahan kita sampai nanti menuju akhir Ramadan dan kita bisa diberikan gelar takwa sebagaimana janji Allah. Salawat dan salam kita tujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita selalu istiqomah hingga akhir hayat kita dan bisa mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Mufti Syafi'i. Saya bacakan dulu biografi singkatnya. Nama lengkap Kiai Haji Mufti Syafi'i SPDI LCMA Al-Hafiz. Beliau adalah pembimbing haji dan umroh di PT Buruk Internusa. Kemudian salah satu imam Masjid Agung Atin Taman Mini Jakarta. Kemudian pemegang sanad Al-Quran 10 qiraat terpaut 28 mufti sampai Rasulullah SAW serta sanad disiplin ilmu lainnya. Kemudian menjadi pembicara kajian di Bank Syariah Indonesia Pusat dan Cabang, kemudian di kantor pajak, kemudian di Bank Muamalat, Rumah Sakit Kepresidenan, kemudian Kopassus dan lain-lain. Mungkin tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung dengar saja kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Mufti selama kurang lebih 1 jam ya Ustadz Nur. Terus setelah nanti ada tanya jawab, kalau ada yang ingin bertanya silakan ya. Kepada Ustadz Mufti dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Yuk mari baca bacaan haukulah bersama. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwatal iman, as'adakumullah, wa bil khusus akhina al-karim al-habib Ustadz Bayu sekeluarga, termasuk ibunda beliau. Kita doakan beliau semuanya dalam keadaan panjang umur, sehat wa afiah, terjaga zahir batinnya di sisi Allah, selamat sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Ketika muqaddimah la haula wala quwata illa billah mengingatkan satu hadis bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Tolong diingat-ingat, nanti habis tausiah insya Allah ada pertanyaan. Yang bisa jawab hadiahnya umroh dengan dana sendiri. Oke. Rasul bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Hai Abdullah, ayat non kanjeng Rasul, tahu nggak kamu maksud la haula wala quwata illa billah?" "Enggak ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang paling tahu." Rasul menjelaskan, la haula maknane adalah an maksiatillah. Kata Rasul ini, tidak ada daya yang menjadikan kita semuanya terhindar
atau selamat dari maksiat. La quwata maknane kata Rasul nih, la quwata ai fi taatillah. Tidak ada kekuatan yang menjadikan kita sampai detik ini masih taat ibadah. Illa billah, kecuali kata Rasul, biaunillah, semuanya murni bantuan Gusti Allah. Masih hidup Ustaz. Alhamdulillah, panjang umur, seger kewarasan, duitnya berah insyaallah. Dari ayat nyunsal dari hadis itu kita makin sadar, makin paham bahwa sampai detik ini, hari ini kita nggak lagi maksiat, kita lagi tengah taat, thalabul ilmi, silaturahim, wirid ini dan itu, nyumbang ini dan itu. Ingat, itu daya kekuatan siapa? Allah. Sehingga tidak perlu ada sesuatu apapun yang kita sombong. Kita masih bisa bernafas, masih bisa melek, bermuajahah, tatap muka, bahkan nafis berfungsi, itu telinga kita masih bisa melafadzkan wirid, dzikir dan seterusnya. Bahkan ibadah puasa Ustadz, bahkan bersedekah, bahkan jenengan bisa ngangkat tangan terima sedekah umpamanya, itu murni kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada kita berharap alhamdulillah, puji syukur hanya untuk Allah. Atau yang kedua, sehabis kita beramal, apakah puasa, apakah ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doanya Nabi Ibrahim, ya Allah, ayat 127 surah Al-Baqarah juz pertama lembaran terakhir sebelah kiri paling atas. Ya Allah, aku habis mondasi Ka'bah, saya habis haji atau umroh, saya habis ini dan itu. Doa Nabi Ibrahim selalu, mudah-mudahan amal kita diterima Allah. Amin. Allahumma amin. Karena tidak perlu ada sesuatu yang kita sombongkan. Terus ada dua harapan penting melalui ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Apakah puasa, tarawih, deres Al-Quran, sumbangsih, silaturahim, thalabul ilmi dan lain sebagainya. Harapan saya pertama, mudah-mudahan iman Islam la ilaha illallah makin nancep ning ati, makin mantep, makin ikhlas. Amin. Allahumma amin. Karena bagaimanapun ayat-ayat tentang ritual Ramadan dimulai ayat 183 surah Al-Baqarah juz yang kedua lembaran keempat sebelah kiri dari atas nomor kedua. Paham karepmu pokoknya. Ternyata ya ayyuhalladzina amanu nyinggung babakan iman. Mengapa mesti iman dulu? Ya, ada yang pernah dengar gak? Miftahul jannah, seterusnya la ilaha illallah. Itu hadis Rasul bahwa kunci surga itu dimulai dari kalimat ikrar isyhad la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ditambah lagi, Ustadz Bayu nyuwun sewu, tolong didengarkan baik-baik hadis sahih dari At-Tirmidzi dengan sanad Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Rasul pernah cerita bahwa nanti di akhirat ada loh di antara umat Rasul. Sekali lagi, umat Rasul, bukan umat Nabi Rasul yang lain.
umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW nasibnya piye? Nyuwun sewu Ustaz Bayu, nyuwun sewu punten. Diberi catatan amal, dibaca-baca halaman pertama sampai halaman akhir ternyata maksiat. Bahasa Inggrisnya the bajingan tengek. Nah itu. Nyuwun sewu punten. Bisa jadi kata Rasul kan umati Rasul pokoknya. Bisa jadi ibu-ibu nasibnya ini dibaca-baca, dibaca-baca catatan amal isinya maksiat. Iya. Kalau saya sih insya Allah langsung masuk surga saja lah. Amin Allahumma amin. Ustadz curang. Yang ceramah siapa Ustadz? Terserah saya. Walhasil nyuwun sewu. Saat selesai baca-baca halaman pertama sampai akhir isinya kok bajingan tengek kabeh. Amal soleh gak ditompo Gusti Allah. Akhirnya Gusti Allah nanya 4 perkara. Ada berapa Ibu? 4. Tolong diingat-ingat, nanti ada pertanyaan hadiahnya dari beliau. Kalau nggak bisa jawab push up 10 kali. 4 pertanyaan dari Gusti Allah. Hai hambaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama, atungkir min hada syai'an. Apakah engkau ini mengingkari, mendustakan catatan maksiat? Tidak ya Rob, lemes soalnya. Bukan karena kosong, lemes kuatin rokok. Kemudian pertanyaan kedua, adzalamaka al-katibun al-hafidhun. Apakah malaikat pencatat amal? Ayo pencatat amal siapa namanya? Malaikat siapa? Raqib Atid. Apakah engkau merasa Raqib Atid salah catatannya? Tidak ya Rob, bener. Pertanyaan ketiga, alaka udrun. Sampean punya udur gak alasan kenapa maksiat seperti ini? Tidak ya Rob. Yang keempat terakhir, alaka indana hasanatun. Apakah sampean punya kebaikan untuk nandingi maksiat ini? Tidak ya Rob. Pasrah. Saya berharap ibu, anak-anak semuanya jadi hamba Gusti Allah yang tidak suka ngeyel, tidak gampang suka protes. Kalau memang salah ya sudah akui salah. Emang pentingnya apa Ustaz? Dengerin baik-baik hadis ini. Ketika hamba Allah umat Rasul boleh jadi jenengan, kok pasrah, gak protes sama Allah, gak menghujat Allah, gak ngeyel sama Allah, nasibnya apa? Awalnya elek, tapi nasibnya ujungnya apa? Hai hambaku, kata Allah, kamu punya kebaikan. Artinya kamu punya kebaikan. Kebaikan yang mana ya Rob? Hei malaikat, ayat naon Gusti Allah? Ngomong pintar Sunda malaikatnya. Ada apa ya Rob? Keluarin kertas, tertulis di situ asyhadu alla ilaha illallah. Ini kebaikanmu. Hamba Allah umat Rasul ini ngomong, nanya, bukan protes, nanya. Ya Allah, apa manfaatnya satu kebaikan la ilaha illallah jika dibandingkan catatan amal di sini bajingan tengek? Tahu bajingan tengek saja sini ya? Itu lama di Amerika saya soalnya. Walhasil, Gusti Allah berfirman berkata, hambaku, yuk perhatikan mizan. Mizan itu apa kira-kira artinya? Timbangan. Perhatikan timbangan akhirat. Timbangan akhirat itu Bu, Pak, Ustaz Bayu, terdiri dari kifatain. Kata Rasul, 2 mangkok besar. Mangkok satu saja 7 langit ditambah 7 bumi, kata Rasul, muat belum masih longgar. Saking luas dan besarnya timbangan akhirat. Lalu timbangan akhirat ini yang 1 mangkok ditaruh catatan amal. Nah, catatan amal di sini bajingan tengik.
Lalu mangkok satu lagi ditaruh kertas tertulis apa Bapak Ibu? La ilaha sekali lagi la ilaha illallah. La ilaha illallah kertasnya ditaruh di mangkok satu lagi. Ternyata pertanyaan saya, kira-kira yang lebih berbobot maksiat ini angglek ke bawah atau yang angglek ke bawah bobot ke bawah la ilaha illallah, mana yang menang? La ilaha illallah. Hadiahnya sepeda beli sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata kata Rasul, toshat as-suhuf, catatan amal ngambang ke atas, lalu wafaqulat la ilaha illallah, angglek ke bawah la ilaha illallah. Ujungnya gimana Kiai? Masalah ke surga. Silahkan dengan berkah satu kalimat la ilaha illallah. Maka dari hadis At-Tirmidzi dengan sanad Abdullah bin Amr ibn al-As tadi, saya berharap sekali lagi mudah-mudahan momen Ramadan dengan ibadah apa saja nak yang kamu lakukan, mudah-mudahan bukan sekedar casing, garing, hampa, tapi makin nancep iman Islami, tauhid la ilaha illallah, karena itu modal utama miftahul jannah, masuk surga. Sampai detik ini kira-kira jelas atau belum? Jelas atau tidak? Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut atau tidak? Lanjut. Sampai jam berapa Ustaz? Sampai isya atau sampai jam berapa? Sahur. Sahur siap kan? Ada sahurnya saja. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan dengan momen Ramadan dan ibadah-ibadah Ramadan la'allakum tattaqun, yakni apa itu? Melahirkan banyak kebaikan-kebaikan yang lain, melahirkan kesolehan-kesolehan yang lain selain itu puasa sendiri. Baik kebaikan, kesolehan, ketakwaan, hubungannya dengan Allah maupun sesama manusia. Bu, apalagi sebentar lagi gak lama masuk 10 malam terakhir, 10 hari terakhir, puncak-puncaknya Allah menfinal siapa di antara kita yang layak la'allakum tattaqun masuk surganya Allah. Amin Allahumma. Bahkan Rasulullah itu benar-benar kerap kali tidak tidur sama sekali. Meskipun ada riwayat ya tidur sepertiga malam, tapi beberapa kali malam 23, riwayat yang lain malam 25 Ramadan, Rasul tarawih dari ba'da isya sampai menjelang sholat fajar. Ibu-ibu pernah 10 malam terakhir orang turu babar belas ibadah terus pernah? Jelas, rasa mencengkanya belum pernah Ustaz. Ya Allah, saya nggak lagi dongeng, tapi itu loh uswatun hasanah Rasul yang dijamin surga saja ketakwaannya ekstrim, dahsyat, khusus 10 malam terakhir Ramadan. Bu, lanjut nggak? Lanjut. Apakah itu deres Al-Qur'ane? Ada yang sudah khatam 30 juz? Jika belum, targetkan sebelum akhir sudah khatam. Amin Allahumma. Kemudian posone jangan kalah, tarawih jangan kalah. Pokoknya makin gaspol, nggak usah direm semangatnya. Khusus 10 hari terakhir, 10 malam terakhir Ramadan. Apa saja kebaikan? Apa saja kebaikan? Contoh ya, kebaikan nyuwun sewu. Saya tiba-tiba ingat kisah Ustaz. Ingat kisah ketakwaan melalui bulan Ramadan membuat masuk surga paling cepat. Contoh, nah ini di zaman Nabi, di zaman Nabi ada 2 orang masuk Islami bareng. Sudah saya cerita atau belum Ustaz? Belum, terus di sini ya.
Dua orang masuk Islam di hadapan Rasul bareng. Ada riwayat si dua orang itu kakak beradik. Anggap saja namanya yang pertama Bayu. Bayu siapa Ustaz? Karisma Bayu. Yang satunya lagi namanya Mufti Syafi'i. Mufti sama Mas Bayu ngadep sama Rasul masuk Islam. Otomatis catatan kebaikannya di sisi Raqib Atid ditulis mulai saat masuk Islam. Lanjut berjalannya waktu, ini hadis sahih dari Thalhah bin Ubaidillah. Berjalannya waktu, Bu, Mas Bayu mu'alaf ini ternyata ahli ibadah luar biasa. Sampai terkenal sekota Madinah, Bayu itu ahli ibadah. Bayu ahli ibadah, baik terutama ibadah tahajud. Tiap malam tahajud. Mirip beliau lah. Beliau ini kalau kita terawang ahli bangun malam ke toilet nguyuh, habis nguyuh turu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kan rajin bangun malam ya. Oke. Sedangkan Mufti berjalannya waktu selesai masuk Islam ternyata ibadah biasa saja. Ustaz, mirip sapa Ustaz? Ya mirip ibu-ibu lah, biasa-biasa saja. Ora usah contoh yang lain. Terus nyuwun sewu, yang ahli ibadah namanya siapa tadi? Karisma Bayu tadi. Ternyata Allah takdirkan mati duluan. Alhamdulillah. Ngono kok alhamdulillah. Contoh saja Ustaz ya, nyuwun sewu. Ternyata Allah takdirkan mati duluan, matinya pun perang fisabilillah. Berarti mati syahid. Sedangkan hadisnya setahun berikutnya, setahun lagi baru Mufti Syafi'i mati. Itu pun mati nih loro biasa di atas ranjang. Lah setelah Mufti mati, Pak Bayu mati, Thalhah bin Ubaidillah sahabat Nabi, panglima perang Rasul, mimpi. Di dalam mimpi Mufti dan Bayu ternyata berada di depan pintu surga. Ini mimpi. Terus kemudian diperhatiin ada sosok malaikat yang keluar dari surga. Lalu deketin Pak Bayu dan Mufti, ngajak salah satunya masuk surga. Pertanyaan saya, kira-kira siapa yang diajak masuk surga duluan? Mufti atau Mas Bayu? Mufti. Waduh, ibu ini sentimen sama Mas Bayu nih. Saya ulangi lagi, beliau ahli ibadah, mati nih perang fisabilillah. Mufti pas-pasan ibadah, mati ini biasa saja. Pertanyaan lagi tak ulangi, siapakah yang masuk surga duluan, Mufti atau Mas Bayu? Ayo jawabannya, ragu-ragu ya, mantap. Kira-kira yang masuk surga pertama kali Mufti atau Mas Bayu? Mufti, matur suwun. Enggak bawa dia. Terima kasih Bunda. Betul, Mufti dalam hadis itulah yang masuk surga duluan. Lama ditunggu-tunggu oleh Thalhah, masih dalam mimpi. Sayyidina Thalhah nunggu, malaikat baru keluar lagi. Yuk giliran kamu Mas Bayu, nomor kedua masuk surga. Alhamdulillah. Nyuwun sewu, saya duluan masuk surganya ya. Ustadz curang terus. Saya ceramah sopo, kan saya yang ceramah, terserah saya. Lanjut ya ini Bunda. Lanjut. Tidak panjang kalam, singkat cerita, besok cerita akhirnya Sayyidina Thalhah cerita habis bangun tidur kepada Muhajirin Ansor. Semuanya sahabat itu gumun, heran. Kok iso yo? Pantasnya kan Mas Bayu pertama kali masuk surga. Lah kenapa malah Mufti yang pas-pasan ibadah surganya duluan? Rasul lewat, dengar mereka pada heran. Ada apa ini? Ada apa? Kok bisik-bisik ada apa? Itu loh ya Rasul.
Kenapa dalam mimpi Tolha bin Ubaidillah justru mufti yang masuk surga duluan? Padahal kan pas-pasan ibadahnya. Mati ini pun biasa saja. Rasul, dengerin kalimat Rasul. Rasul akhirnya bertanya, "Amaka sabah sana?" Apakah kalian menemukan mufti? Ilustrasi, contoh saja. Mufti sempat hidup setahun lagi, panjang umur. Iya ya Rasul, panjang umur daripada Mas Bayu. Kedua, pertanyaan Rasul, apakah ketemu Ramadan? Iya, ketemu Ramadan lagi daripada Mas Bayu nggak ketemu lagi. Mungkin mufti ketemu 31 Ramadan, dia ketemu 30 Ramadan. Paham ya? Catatan amal ditulis ketika mu'alaf, maksudnya lebih unggul siapa? Mufti dalam hal ketemu Ramadan. Nah, terus pertanyaan terakhir, apakah si mufti saat ketemu Ramadan melakukan kebaikan? Seperti apa Rasul? Sholat poso, sempat gak? Iya, sempat sholat dan poso. Ya udah jelas. Rasul gak nyinggung lagi. Jelas. Jelas apanya ya Rasulullah? Surgane mufti dibandingkan surgane Bayu, bahasa kita, jaraknya adoh itu loh, jarak jauhnya melebihi jarak antara langit dan bumi. Langit sama bumi jaraknya kira-kira jauh atau jauh? Wow, itu nggak bisa dibandingkan betapa jauhnya lagi surgane mufti, tinggi banget di atas dibandingkan surgane Mas Bayu. Padahal bukan karena amal ini itu, tapi karena berkesempatan ketemu bulan suci Ramadan. Walaupun mungkin amalnya sithik di bulan Ramadan, bisa dongkrak pertama masuk surga lebih dulu dan derajat surga tinggi. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Mangkane nang rungokno. Ada satu hadis dari At-Tabrani, mentelan begini melototin saya. Ya Allah, Rasul kalau nggak salah ingat riwayat At-Tabrani pernah menyatakan orang yang saya batalin poso Ramadan. Orang ana udur, nggak ada udur. 1 hari batal. Itu nggak bisa dikodok dengan 1000 kali poso di luar Ramadan. Saya bilang lagi penting. 1 Ramadan yang tertinggal itu nggak bisa ditutupi, dikodok dengan 1000 puasa sekalipun di luar bulan Ramadan. Maksudnya adalah pahala ini nggak bakal pernah bisa dikalahkan walau 1000 kali poso. Paham Ustaz? Tetap kodok secara hukum selesai 1 hari dengan 1 hari, tapi maksudnya pahalane yang dongkrak derajat surgane ora iso ditandingi oleh walaupun seseorang puasa 1000 kali puasa sunnah. Apa maksudnya ya? Berarti puasa Ramadan walau 1 hari pahalanya biasa, luar biasa. Ini gue salah paham. Luar biasa, makanya jangan sembrono nang. Orang ono udut tetep poso. Amin Allahumma amin. Ini bayinya poso kayak ini. Ya apa bro ya. Oke. Bon, masih ada waktu berapa jam Ustaz? Oh 2 jam lagi katanya. Oke. Wabil khusus tidak kalah pentingnya. Tadi saya singgung la'allakum tattaqun. Takwa baik hubungan kita baik soleh kepada Gusti Allah maupun kepada sesama manusia. Ustaz, contoh soleh terhadap sesama manusia, takwa sesama manusia itu piye ta? Ayat 135 surah Ali Imran juz keempat lembaran ketiga sebelah kanan dari atas nomor kedua dan ketiga, bahwa 2 golongan ahli surga
Ahli surga itu secara global dua golongan, dua kelompok. Pertama kelompok orang yang bertakwa. Kelompok yang kedua kelompok yang ahli istighfar obat. Walaupun sepanjang hidupnya buajingan tengik-ngik, namun ujung hayatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, surga bener apa? Surga. Itu golongan yang kedua. Golongan pertama kan takwa. Nah takwa itu sopo? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka yang suka gemar wahwehnya, apapun keadaannya. Saat Ustadz Bayu melarat pun mamane, mudah-mudahan sih gak melarat juga terus Ustadz. Andaikan ekonomi ini pas-pasan, saking kulinone setiap bulan atau 2 bulan sekali sedekah, wis yuk ra usah direm-rem, seberapapun kita sedekah deh mamane. Nah itu loh jiwa yang seperti itu, istiqomah sosial, itu tondo-tondo orang yang bertakwa, beriman yang kuat. Bukan hanya nunggu aku sedekah Ramadan saja, 11 Ramadan, ora usah sedekah. Itu sudah takwa atau belum? Belum. Jelas ya Bunda? Wal kadhiminal ghaidha. Begitu pula hubungan baik, jogo emosi, jogo sabar, ditekan sabar. Tondo orang yang bertakwa punya hati yang sabar. Ustadz Bayu, nah saya ingin nanya, andai kan Ustadz Bayu, Mas Bayu lagi dicerewetin atasannya, pulang-pulang dari kantor setelah dapat teguran cerewet dari atasannya, pulang-pulang dicerewetin istrinya. Maksud mana istrinya, mana istrinya? Halo, maafin ya Bu ya. Wis pokoke lengkap umpamane. Wis pokoke wis ora karuan. Lalu Ustadz Bayu saat dicerewetin diem. Saat itu kira-kira sabar atau tidak? Diem, ngerung. Tes. Ternyata beliau nggak balas. Pendengar setia, pokoknya gaspol dek, silakan ngopo-ngopo wae tanpa titik koma, rungokno tak dengerin. Sabar. Orang sabar kok. Tapi setelah istrinya ke dapur ngambil HP, upload status jangkrik tenan. Umpamanya jangkrik tenan, itu berarti sabar atau tidak? Tidak, karena kesabarannya sudah diluapkan walaupun dengan jari-jari upload status. Sabar atau tidak? Ini berarti belum takwa atau sudah takwa? Belum. Jaga emosi, jaga kesabaran, jaga perdamaian. Wal afina 'anil nas, kalau perlu maafin. Walaupun bojoku cerewet kayak apa, tak nikmati. Aku ikhlas Gusti. Kebetulan radioku rusak, kebetulan ada radio yang bisa ngomong alhamdulillah. Itu tondo-tondo. Oh, kalau seperti itu wal afina 'anil nas, tondo orang yang takwa. Bahkan disingkat, bukan hanya telu itu taktil. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat 134, orang bertakwa suka berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Sebagai penutup, Bu, jujur, wong lanang laki-laki dibanding wong wedok, perempuan wanita, biasanya lebih terocos cerewet itu laki atau perempuan? Oh, perempuan, oke. Kita sih lemes poso tau lagi. Oh, puasa, alhamdulillah puasa. Saya berharap rungokno hadis ini nak rungokno yo penting. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ini yang merasa perempuan terutama, tapi tetap jangan untuk para lelaki Ustaz.
Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Penting banget jika jenengan ingin masuk surga. Takwa itu tidak hanya sholat terus tidak, zikir terus tidak, sampai alat zikir, alat tasbih segede kelopo, kelotak. Orang bukan diikut situ. Justru ketakwaan yang sempurna lebih pada barometernya, ukurannya bagaimana dia dengan sesama manusia sekitar. Rasul dalam hadis Bukhari kitab Al-Adabul Mufrad kedatangan para lelaki-lelaki di kalangan sahabat. Ya Rasulullah, ayakna langsung itu. Kami pengen curhat apa? Lanjut aja Ustaz. Kamu model gini Ustaz. Walhasil kami pengen curhat ya Rasulullah. Ya silahkan. Di tengah-tengah kehidupan kami ada tipe wanita. Nah, pertanyaannya tentang wanita. Ada tipe wanita, tipe mbok wedok, takumul laila, malamnya itu rajin bangun malam, sholat berrokaat berjam-jam. Mirip dengan ibu-ibu ahli tahajud atau tidak? Ibu ini ahli tahajud atau tidak, Bunda? Alhamdulillah tidak. Ono siji jawab tidak. Wes ora usah ragu-ragu Bunda. Saya tetap tahu kalau jenengan belum ahli tahajud. Kedua, watasumun nahar, setiap harinya rajin puasa sunnah. Kira-kira model perempuan seperti ini bagus atau tidak Bunda? Saya ingin nanya, Bu, perempuan malamnya ibadah, siangi ibadah, berarti ape atau uape? Uape. Ya Allah, ditambah lagi watatasodaku, suka memberi ya Rasul, suka sedekah. Tapi apa? Kan ape? Rasul berkomentar, wape itu. Jarang-jarang perempuan atau istri ibadah malam ya ibadah, siang ibadah, suka sedekah, jarang itu syukuri. Tapi ya Rasul, tapi apa? Nah ini kalimat yang penting itu ini rungono. Ya, terutama ibu-ibu. Ini yang penting. Apa wahai para sahabat? Tu'dhi jironaha bilisaniha. Namun ya Rasul, walaupun ahli ibadah malam siang rino wengi, tapi tidak bisa jaga bilisaniha, lisane alias decangkem. Nah itu harus ngerti. Nggak bisa jaga cangkem atau bahasa Inggris congkor. Ada juga Ustaz. Itu bahasa Inggris. Piye nasibe ya Rasulullah? Ono ahli ibadah tapi lisane ra dijogo, nyakiti perasaan tonggo-tonggone atau suamine atau orang-orang sekitare. La khaira fiha. Rasul lemes. Kebaikannya sudah, rasa-rasanya sia-sia. Kalah dengan madorot. Dan dia termasuk ahli neraka. Rasul min ahli nar, na'udzubillah min. Model wong wedok, model perempuan semacam itu di tengah-tengah zaman kita kira-kira banyak atau sedikit? Banyak. Di sini hadir gak orangnya? Gak hadir. Alhamdulillah gak ada yang ngaku maksudnya. Ya Allah. Kira-kira masih hidup orangnya? Kalau ada? Masih. Masya Allah, gak usah dibahas. Kerudungnya warnanya apa? Gak usah dibahas. Ya Allah Bu, ya Allah, muga-muga yang merasa ora pate iso jogo lisane cangkeme mulai detik ini tausiah dengan bulan suci Ramadan makin baik. Amin Allahumma. Khawatir sia-sia kalah dengan madharat kepada orang lain. Sedangkan separuh hadis tadi Al-Bukhari, namun ya Rasulullah
aku pengen nanya lagi, ada apa lagi sahabat? Ada tipe wanita, masih satu hadis separuhnya. Ada tipe wanita malam milatakumul laila, ora pandai tahajud, wis akeh turu lah, mirip ibu-ibu di sini. Nggih napa nggih? Oh jelas, sedikit-sedikit tidur. Kalau Rasulullah sedikit tidurnya. Sekali lagi, Rasulullah sedikit tidur, tapi kalau ibu-ibu mbak-mbak dikit-dikit tidur, betul. Hanya fokus ya Rasul, fokus sholat 5 waktu. Ini yang penting nah. Sholat 5 waktu dijaga betul, walaupun terkadang sholat sunnah tidak rajin. Oke ya. Saya berharap anak-anak, ibu-ibu, mbak-mbak, walaupun tidak sampai ahli tahajud, ahli ibadah sunnah, tapi yang wajib ketol ya, yang wajib dijaga. Kemudian yang kedua, apalagi siangnya tidak pernah puasa sunnah, setahun pun nggak pernah puasa sunnah, tapi hanya fokus puasa Ramadan. Orang apa? Dan alhamdulillahnya apa? Wahai sahabat, tuhsinu jiranaha bilisaniha, dia bagus jogo lisane, jogo cangkeme terhadap sesama tetangga menungso. Kira-kira dia itu ahli surga atau ahli neraka? Ahli surga. Amin Allahumma. Lihat Rasul, terlebih ibu-ibu dan calon ibu-ibu, Rasul ngukur ibu-ibu ini ahli surga atau ahli neraka, ahli surga atau tidaknya, itu tidak diukur dari ibadah jenengan posone rajin, wiridane rajin, deres rajin, puasane rajin, tidak, tapi lebih fokus pada wis wajib-wajib saja, tapi bisa jaga keamanan, keselamatan kepada sama manusia, terlebih babakan lisan. Masih ada waktu Ustaz? Masih terus Ustaz. Aku tanya sini aja deh nanti. Oke. Makanya nyuwun sewu, ini hadis yang mungkin paripurna. Nanti tak buka pertanyaan, kalau ada pertanyaan dia yang dijawabnya. Ada sosok pemuda, kemudian digandeng dah sok. Yo gandeng. Besok pengen kawin, bunda. Ceritanya seorang pemuda besok pengen kawin, nikah, pengen tahu ilmu pranikah, ilmu pernikahan apa wae, rumah tangga apa saja. Ustaz, gantengnya kayak sapa Ustaz? Ntar ya Dut ya. Cek gantengnya. Oh iya. Orang ono di sini, orang ono. Ya mungkin kayak aku lah. Pemuda ganteng besok pengen nikah, ngadep sama Rasul. Ya Rasulullah, ya ada apa ya bulan pemuda? Besok saya pengen nikah. Otomatis insya Allah segera punya istri alias garwa sigar nyowo. Adakah ilmu tentang apa tanda-tanda istri yang solehah, tondo-tondo bakale ahli surgane Allah itu apa? Rasul menjawab, oh, tondo-tondo istri yang solehah itu gampang. Telu, iling-iling do, yang calon-calon istri solehah ya, amin Allahumma. Walaupun saat ini sebagiannya ada suami tidak ada suami, eling, ada 3 tondo istri yang solehah calon surgane Allah, yang kata Nabi, kata Ibnu Abbas, kecantikannya ning surga nanti nggak bisa ditandingi walau 1000 bidadari surga. Amin Allahumma. Walaupun panjenengan sebagai istri nyuwun sewu wajah pas-pasan, kemudian nyuwun sewu ono apem no apa nih pipine, irunge pesek, kemudian untune merongos, kemudian lengkap kabeh umpamane. Tidak usah pesimis, kata Rasul atau kata Ibnu Abbas, maka kalau soleha neng surga kecantikan melebihi 1000 bidadari. Bahkan bahasa hadis yang lain, ahli surga nggak mau lirik ke bidadari
karena terkecoh, tersepona. Tersepona apa? Terpesona terhadap istri ning dunia yang berhasil masuk surga. Amin Allahumma. 3 tondo istri yang soleha itu apa ya Rasul? Ingat, urutan pertama Rasul tidak menyebut ahli sholat, ahli puasa, ahli wiridan, ahli khatam Quran 33 juz. Enggak disinggung. Tapi idza nadarta ilaiha saratka. Engkau hai suami, engkau hai calon suami, nanti kamu kok nyawang istri, atimu ayem, atimu tentrem, adem, terasa ada sakinah. Lah itu jelas satu tanda paling besar istrimu solehah insyaallah. Amin Allahumma. Apakah karena banyak senyumnya? Apakah karena suka dengerin omongan suaminya? Apakah menghargai amaliyah pekerjaan suaminya? Atau karakter-karakter yang lain yang bikin hati seorang suami ayem? Lah itu istri yang bakal ahli syurga. Itu urutan pertama. Nyuwun sewu, dulu selama rumah tangga, atau yang mungkin masih ada suami, atau yang tidak ada suami saat ini punten, selama rumah tangga, kira-kira suami nyawang jenengan itu lebih banyak tersenyum, seneng, bahagia, nopo atine sepet. Langsung istrinya Mas Bayu bilang, selalu mama, Mas Bayu, jenengan nyawang bojo kira-kira atine ayem, beban utang ilang, utangi masih beban utang ilang, atau kira-kira atine malah bebannya nambah, ati sepet, kira-kira jujur, atine ayem atau tidak? Ayem. Oh, itu tondo. Berarti istrinya istri yang insya Allah solehah. Ini jujur saja. Yang kedua, tondo kedua istri perempuan yang solehah adalah ketika diperintah suami taat. Saya pernah nanya ibu-ibu di luar sono, murid pulau kan nyuwun sewu ribuan, murid saya ribuan. Saya nanya, Bu, ya Kiai, ya Ustadz, ada apa? Kira-kira jalanin sholat gampang atau mudah? Ya berdua ya, gampang atau mudah. Kira-kira jogo sholat gampang atau susah? Gampang. Poso gampang. Wiridan gampang. Tilawah Quran gampang. Taat sama suami susah katanya. Kira-kira di sini sama nggak saya? Mengguyu. Nah, wes renungan bareng-bareng. Ya. Sesusah-susahnya taat sama bojo, muga-muga dimudahkan Allah. Amin Allahumma. Yang ketiga terakhir, tondo mar'ah soleh ahli surga Allah adalah ketika suami tidak ada, ia jaga amanah rumah tangga, dijogo anak-anaknya. Bahkan andaikan suami meninggal, nyun sewu sama tekad jaga iman Islam akhlak anak-anaknya. Lah itu tondo-tondo mar'ah solehah. Amin Allahumma. Ibu-ibu sekurang-kurangnya ada 5 orang yang mangguk-mangguk tak anggap paham. Adapun paham paham karepmu, alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Kalau ada pertanyaan silakan Ustaz Bayi yang menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustaz yang telah menyampaikan materinya. Masya Allah ya, luar biasa dan mengena khususnya kepada ibu-ibu ya, karena mayoritas ibu-ibu di sini ya. Dan masih ada waktu, kalau ada yang mau ditanyakan silakan Bu, mumpung
biasa-biasanya ada Ustaz. Silakan. Bu, ada yang mau ditanya? Silakan Bu. Kalau ditanya nanti lontongnya ditambahin. Kalau ada yang nanya. Nggak ada nih. Nggak ada kayaknya Ustaz. Kalah. Mungkin bisa pimpin doa Ustaz. Oh iya. Untuk akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'ma yukafi mazida. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa salih a'malina, termasuk sedekah-sedekah kami, fa innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Ghaffar, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa keluarga kami ya Allah, guru-guru kami, saudara-saudari kami, murid-murid kami, santriwan-santriwat kami, jemaah kami, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami, walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma jema'na, kumpulkanlah kami semuanya, termasuk orang-orang yang berinfak, bersedekah, menyumbang atau berbuat baik kepada kami bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jannah bihubbina ilaihi wa illam na'mal bi amalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak kajian atau tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Mufti. Mudah-mudahan tidak hanya dipahami saat ini saja, tapi juga bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya nanti setelah bulan Ramadan ini selesai. Mudah-mudahan semangat kita dalam beribadah, dalam meningkatkan iman dan takwa lebih semangat lagi atau lebih tinggi lagi dari bulan suci Ramadan. Baik, sekali lagi kepada Ustadz Mufti, syukran jazakallah khair atas ilmunya. Mudah-mudahan lain waktu bisa kesini lagi ya Ustadz. Ya. Ini itu aja dari saya selaku moderator. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan aja. Pinggir jalan maksudnya, kalau jalan ketabrak.